lihat polusi udara di Jakarta sudah semakin parah. Ini berasa ya, kayak panas tapi kayak dilapisi gitu, mendung gitu loh. Berasa nggak sih? Panasnya beda kan, panasnya kayak ada lapisan gitu. Jadi kayak menurut aku ini polusinya emang udah benar-benar cukup luar biasa banget sih. Kalau biasanya pagi kan itu untuk lari pagi juga kan, jadi agak kelihatannya kayak agak sore ya, pagi kayak sore juga kan karena ketutup. Gak usah pagi sore, ini lagi siang tengah bolong banget loh. Ini sampai mataharinya juga nggak yang terlalu terik banget. Kadang-kadang kita ngerasa mendung, ternyata nggak hujan-hujan. Nah itu tuh kayaknya yang kita lihat tuh polusi gitu. Bisa dicek juga, ada di website, ada aplikasinya juga kan, bisa untuk ngecek polusi. Kekhawatiran apa sih Kak yang Kakak rasain gitu dengan adanya polusi udara yang Kasihan paru-paru kita, karena kan nggak kelihatan ya. Maksudnya dia cukup kasat mata, tapi kita tuh kayak gampang capek gitu. Ya mungkin untuk olahraga yang di luar itu mau nggak mau kita harus agak kurangin dulu ya. Pakai masker juga kan sih kadang. Iya, pakai masker wajib sih. Pakai masker sih wajib. Cuman ya membantunya pakai masker kan kita tetap menghirup udara itu juga sebenarnya kan. Tapi setidaknya bisa membantu meringankan. Udah ngerasain dampak langsung dari kualitas polusi, udara yang buruk ini belum sih Kak? Sejauh ini? Lebih ngos-ngosan sih. Jadi kita kalau ada di luar gini kan jalan juga lebih apa ya, kayak pengen buru-buru masuk ruangan gitu. Kayak gimana sih kalau ngirup asap kan ya, kalau ada orang bakar sampah terus kita di sebelahnya kan nggak enak gitu. Ini juga kayaknya nggak enak. Di rumah lagi giat juga tanam. Kalau tanaman itu kan memang semenjak pandemi aku udah suka hobi tanaman. Kebetulan mama aku juga hobi banget, jadi aku support supaya mama aku ada kegiatan di rumah. Jadi memang kalau tanaman itu tuh udah rutin. Tanaman apa aja yang ibaratnya mau ditanam sama kalian? Ayo. Tanam kaget. lanjut sorry Ya, tanaman apa? Kalau tanaman itu kebanyakan kalau di rumah aglonema, ya, tapi yang tanaman-tanaman eksotis lainnya juga mama suka. Ada jada bolong, ada tanduk rusa gitu. Yang untuk menghirup polusi, yang untuk mengurangi polusi ada nggak sih tanaman? Ada namanya tanaman spider plant, tanaman ini laba-laba. Itu kan bisa, kalau aku baca itu dia tuh kayak bisa menangkap racun dari polusi udara. Apa kamu juga nanam juga? Nanam ada, tapi nggak banyak. Mungkin bisa diperbanyak lagi kan ya. tapi setiap hari dicek nggak sih Kak, kayak misalkan ngelihat kan kesaring tuh ya, dan itu maksudnya kelihatan banget nggak sih sama mata saringan dari racun atau polusi itu? Real benar-benar ngecek banget, karena kita kalau yang benar-benar ngecek terus-terusan itu kan takutnya jadi stres Iya. gitu. Jadi kayak memang mengurangi aktivitas di luar aja sih. Kalau polusi kan memang udah jelas ya, Iya. kita tertinggi ya. Iya. Kualitas udaranya buruk Asia Tenggara. Iya, Nomor kayak 9 di dunia. kita ya ibaratnya top 10 lah gitu Iya, kan. Jadi kayak ya udahlah, kita ngikutin berita itu aja, lebih hati-hati, kurang-kurangin aktivitas di luar. untuk anak-anak sendiri Kak, maksudnya lebih ini nggak sih, protek nggak sih? Iya, anak-anak. Sekarang anak-anak tuh gampang batuk. Iya. Bisa nggak sih? Iya. Batuk apa gitu. Apalagi anak-anak aku anak-anak alergi kan. Jadi ya itu harus lebih banyak memang kegiatan di dalam ruangan. Abang mau ngusul masih kayak sekolah juga di rumah aja, kayak gitu. Itu mah aku mengikuti kebijakan aja ya. Karena kan kita juga udah kemarin sekolah di rumah udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Sekarang mau sekolah di rumah lagi ya, kalau memang keputusannya seperti itu ya ikut juga gitu. Tapi kan belum ada keputusan. Kan kalau untuk anak-anak sendiri ada ekstra waktu, artinya nutrisari yang diberikan ke vitamin atau apa? Vitamin pasti, mau ada polusi nggak ada polusi, vitamin tetap wajib gitu. Ya palingan itu dia sih, aktivitasnya agak dibatasi yang harus keluar Tidak penting, ruangan. harusnya penting aja paling. Harus ya? Aktivitas yang penting aja paling ya. Benar, iya. Sama kita harus rajin-rajin ngecek juga lah kesehatan kan. Kita nggak pernah tahu. Kalau polusi itu kan macam-macam kan. Polutan itu nggak cuma ke paru-paru aja, pasti kemana-mana juga gitu. Jadi ya memang harus ekstra. Nggak cuma ke anak-anak juga, suami juga, semuanya. Ada himbauan kan untuk pemerintah mungkin? Atau mungkin Iya. ke masyarakat mungkin. Ya kita nunggu aja ya. Aku tidak menghimbau orang, tapi aku menunggu himbauan kita. Apa nih yang bisa sama-sama kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia untuk mengurangi polusi yang memang sekarang lagi tinggi-tingginya di Indonesia gitu. Kita ikutin, kalau ada yang bisa kita bantu ya
kita ikut support gitu demi lingkungan kita, demi Indonesia kita, demi negara kita. Balik lagi ke tanaman tadi, itu memang sudah lama itu punya Sudah tanaman lama. yang bisa nyaring. Spider. Spider ini. Oh, spider itu memang udah ada sebenarnya. Cuman Ah. kan sekarang ternyata pas googling Ah. ada lagi, berarti kita bisa kayak inilah lagi musim DBD, tanaman anti nyamuk Oke. kayak gitu kan. Kita harus aware itu juga. Ya walaupun prakteknya kita belum tahu ya seberapa menyaring polusi. Cuman ya kalau misalkan memang udah ada tulisan dan segala macam, kita bisa coba untuk ikhtiar. Yang penting kan ikhtiar. Tapi itu memang ditanam di rumahnya baru-baru ini atau memang sudah lama Udah ada? lama. Udah lama Tapi ada, nggak Kak? banyak. Oh. Karena memang sengaja untuk mengurangi polusi juga kan. Iya. Itu memang udah tahu dari kapan, Kak? Maksudnya tanaman itu berguna Baru untuk baca-baca pas polusi tinggi kan, kita Ah. banyak-banyak searching tentang polusi, ternyata ada tanaman yang memang membantu untuk menangkap polutan, menangkap racun-racun lah ibaratnya. Ya. Teman, mana Mas?